Misalnya melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar seperti putaran. Misalnya anak tunanetra diajarkan bahwa koin itu berbentuk bulat. Nah, jadi dia tidak bisa untuk untuk tinggi, benda yang tinggi. Jadi dia bisa memahami dan mengerti dengan benda-benda yang bulat seperti koin dan bola yang berbentuk bulat dan ban yang berbentuk bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat, juga melihat awan di langit yang biru. Untuk itulah maka guru harus membantu siswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan dan konsep dasar seperti putaran. Misalnya anak tunanetra diajarkan bahwa koin berbentuk bulat. Jadi dia tidak bisa untuk memegang ya benda-benda yang tinggi, yang sangat tinggi. Jadi mungkin bisa kesulitan untuk mereka. Harus memerlukan kepekaan yang lebih detail lagi. Jadi yang lebih mudah bisa menghafal benda-benda yang bulat seperti lingkaran, koin, bola yang berbentuk bulat, dan ban yang bulat. Ini adalah beberapa objek yang bulat. Walaupun mungkin siswa tidak sepenuhnya memahami bagaimana kenulatan itu berlaku untuk semua benda-benda, karena masing-masing benda mempunyai ukuran yang berbeda. Ketika semua konsep dipahami, maka siswa tunanetra dapat menerapkan konsep kebundaran untuk semua objek. Jadi dia bisa menerapkan konsep kebundaran dari benda-benda tersebut. Dengan konsisten dan berulang-ulang. Pendidikan seorang anak bisa diibaratkan sebuah bangunan. Satu blok pengetahuan terletak di atas yang lain, seperti satu lantai bertumpu pada yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah bangunan itu akan menjadi bangunan satu lantai atau akan menjadi bangunan yang tinggi? Jadi cara lain untuk
memvisualisasikan adalah dengan membayangkan segitiga terbalik. Jadi dia membayangkan benda tersebut seperti segitiga terbalik. Miring dimulai hanya dengan konsep kecil. Konsep ini diperluas dan digunakan untuk mengajar yang lain. Jadi piramida itu dibangun dari bawah ke atas. Fakta umum siswa tunanetra. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa yang akan diberikan dan bagaimana kita seorang guru untuk bisa memberikan kenyamanan kepada murid tunanetra. Yang pertama, berikanlah layanan khusus untuk membantu kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. Berikanlah pelayanan khusus. Nah, jadi kita harus memberikan pelayanan khusus untuk membantu kemandirian bagi siswa, kemandirian bagi mereka untuk memahami semua hal. Jadi seperti contohnya memahami bentuk benda yang barusan saya jelaskan, dan juga memahami dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan rumahnya, bisa menghafal sebuah jalan, dan juga arah-arah, dan juga terutama menghafal arah mata angin, timur, barat, selatan, dan utara. Yang kedua, siswa hambatan visual memiliki hak yang sama seperti siswa lainnya. Untuk itu, berilah mereka kesempatan yang sama dalam perlakuan yang berbeda, atau adaptasilah kurikulum dengan tingkat pemahaman mereka. Yang ketiga, berikan jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri. Jadi berikan jadwal dia untuk memperkenalkan diri terhadap temannya jika siswa tersebut memasuki atau berada di lingkungan umum. Biasanya mereka berada di lingkungan inklusif, bersekolah di lingkungan umum yang sama seperti di lingkungan orang-orang yang normal pada umumnya. Jadi bergaul dengan orang normal dia. Jadi berikanlah jadwal khusus untuk dia untuk memperkenalkan diri. Hambatan penglihatan untuk memperkenalkan diri, dan perkenalkan dengan pengaturan kelas dan membiarkan siswa untuk mempelajari semua tata letak ruang. Nah, jadi membiarkan siswa untuk mengetahui atau memahami tata letak ruang kelas. Untuk yang keempat, berilah
waktu yang intensif pada anak hambatan visual untuk memahami pelajaran secara individu. Misalnya bagaimana cara dia menulis, membaca, dan mencatat dan lain-lain. Jika dia berada di kelas reguler dan siswa reguler, kita berikan kegiatan menarik sehingga aktivitas kita ketika memberikan layanan khusus tidak mengganggu siswa reguler. Yang selanjutnya, nomor 5, mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Nah, jadi maksudnya di sini kondisi mata adalah biasanya ada seorang guru yang bertanya, guru yang inklusif, mungkin guru yang ingin tahu apakah dia, biasanya kebanyakan guru itu bertanya apakah dia fusion atau total. Nah, jadi ini sangat penting. Ini adalah keterampilan penting bahwa siswa akan membutuhkan sisa hidupnya. Setiap kali dia bercerita itu menjadi lebih mudah untuk dijelaskan. Jadi setiap dia bercerita kepada seorang guru atau kepada kita, untuk lebih mudah dia menjelaskannya. Nah, biasanya dia suka bercerita bagaimana dia lahirnya, apakah dia lahirnya secara prematur apa tidak ya. Saya bercerita sedikit ya, kebetulan saya lahir secara normal, tapi ya begitulah ya. Karena mengalami ketunanetra sejak lahir, saya anak terakhir dari 3 bersaudara gitu. Jadi disebut anak bungsu lah saya ya. Begitulah, saya dulu pernah bercerita tentang sejarah hidup saya ketika lahir. Karena guru saya bertanya-tanya, saya bisa fusion atau total, dan bagaimana saya bisa menjadi tunanetra. Nah, oke, lanjut yang berikutnya. Pada siswa yang fusion, mintalah untuk memberitahu apa yang ia lihat. Sebenarnya fusion itu ada 2 macam, yaitu bisa dikatakan fusion dekat dan fusion jauh. Ada juga mereka yang mengalami fusion dekat dan jauh. Nah, di sini mintalah untuk kepada siswa yang fusion untuk memberitahu apa yang ia lihat. Biasanya mereka kalau ketika bersama dengan yang total itu bertanya, "Mbak, memang itu apa? Itu benda apa? Dan di sana apa yang terjadi?" Nah, terus mereka bertanya mengenai misalnya contoh uang. "Mbak, ini uang berapa?" Nah, kalau si tunanetra yang total itu peka, dia bisa membedakan uang 100.000 dan 50.000. Dia tidak harus bertanya kepada kawannya yang fusion. Jadi ini ada uang 100.000 dan ada 50.000. Jadi ada perbedaan di uang tersebut di antara 100.000 dan 50.000.
ada benangnya tuh di tengah kalau 100.000 ya, kalau 50.000 di pinggir gitu. Terus bisa juga tunanetra agar tidak menggantungkan orang lain, bisa juga melihat menggunakan aplikasi yang mendukung untuk mereka, seperti aplikasi untuk melihat uang, misalnya cash reader. Nah, jadi ketika dia jauh dengan teman yang vision, dia bisa melihat atau menggunakan aplikasi tersebut. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Beritahu anak ketika kita memberikan sentuhan. Jika kita memberikan sentuhan dengan tiba-tiba akan berdampak pada ketakutan bahwa hal itu sebuah ancaman atau sebuah kejutan. Nomor 8, perlu diingat bahwasanya sekitar dari 70% komunikasi adalah non verbal. Sedangkan siswa hambatan visual tidak dapat melihat ekspresi wajah seorang guru, apalagi yang dijelaskan seorang guru. Untuk itulah betapa pentingnya kita memvisualisasikan memvisualisasi dan menjelaskan situasi dengan cara verbal. Nomor 9, gunakanlah alat perekam suara ketika kita mengajar di kelas. Hal ini membawa keuntungan bagi kita sendiri maupun anak hambatan visual. Nah, jadi seorang guru ketika menjelaskan sebuah materi, kita harus menggunakan perekam suara. Apabila tidak sempat untuk mencatatnya dan menulisnya, biasanya di lingkungan umum beda ya dengan kita bersekolah di lingkungan yang khusus, yang SLB. Biasanya di lingkungan inklusi menjelaskan dengan cara seperti ini, jadi tidak ada yang namanya untuk mendiktekan. Jadi semua siswa yang netra total harus menggunakan alat perekam suara agar bisa tersampaikan materi tersebut, agar bisa akses dengan materi yang telah dijelaskan. Next, lanjut ke berikutnya. Kita akan mendengarkan suara kembali, sedangkan anak hambatan visual dapat membangun opini tentang Anda dari kenali suara Anda, dan juga dapat mengulang materi atau pembelajaran yang telah Anda sampaikan. Untuk yang berikutnya, selalu perkenalkan diri Anda maupun siapapun yang berada
di lingkungan sekolah. Jadi untuk biasanya hal seperti ini untuk anak yang berusia di bawah 10, yang tunanetra di bawah 10 itu biasanya mereka mudah lupa dengan ini suara siapa, dengan ibu siapa, dan ini temannya siapa gitu. Karena saya dulu waktu sekolah pernah mengalami umur berapa ya, sekitar umur 7 tahun. Itu waktu itu kepekaan saya belum terlatih, jadi saya lupa nama-nama guru saya yang mengajar setiap hari gitu ya. Terus teman-teman saya yang satu kelas, yang satu bangku sama saya itu siapa. Nah jadi lucunya tuh seperti itu. Kalau waktu dulu saya pertama sekolah di SD umur 7 tahun, saya lupa dengan nama-nama orang yang di sekitar gitu. Yang saya ingat hanya orang yang di lingkungan sekolah, yang di lingkungan rumah gitu. Karena kan sudah setiap hari kita berkenal dan bertemu dengan mereka. Jadi harus selalu memperkenalkan diri terhadap anak yang berusia 7 tahun atau di bawah 10 tahun. Next, lanjut. Karena anak hambatan visual mengidentifikasi seseorang dengan mengenali suaranya. Nah, jadi kita itu jika kalau mengenali seseorang itu identik dengan mengenali suaranya. Kalau misalkan sama seperti yang tadi, kepekaan kita belum terlatih, kecuali kalau kita sudah hafal ya, ini suara siapa. Nah, jadi kita sudah menghafalinya sehingga ingat dengan sendirinya sedang berbicara dengan siapa. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Mungkin dengan penerapan materi yang kurang sempurna, mohon maaf, karena kesalahan hanya milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.